matusannu fihil jama'atu, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Ada apa aja? Yang pertama, wahuwa sholatul idain, yaitu sholat dua id atau sholat id dua. Id apa aja? Idil akbar. Yang pertama yaitu Idil Akbar. Idil Akbar ini hari raya besar. Kalau di kita apa? Idul Fitri ya? Idul Fitri. Padahal kalau dilihat dari segi waktunya, Idul Akbar itu Idul Adha. Karena dia dilanjut sama hari tasyrik kan? Tanggal 11 sampai tanggal 13 Zulhijjahnya. Wal Asghar, dan juga Idul Asghar itu Idul Adha ya. Baina tulu'i syamsin wa zawajiha, waktunya mulai terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Jadi waktu sholat Id itu sama dengan waktu sholat duha. Mulai dari matahari itu terbit, belum sholat duha bahkan ya, sampai matahari itu tergelincir mau masuk ke waktu sholat zuhur. Berapa rakaat? Wahia rakaatani. Sholat id itu dilakukan 2 rakaat. 2 rakaat, jangan banyak-banyak. Sholat id sampai 4 rakaat, jamaahnya bingung. Wa yukabbiru nudban fil ula rakaatil idain walau maqdiyatan. Disunahkan bertakbir pada 2 rakaat sholat id itu sesudah membaca doa iftitah. Jadi begitu takbiratul ihram, jangan langsung takbir yang kedua dulu, baca iftitah dulu sunnahnya ya. Menurut kaul yang masyhur. Mungkin ada kaul yang tidak masyhurnya, yaitu langsung nggak apa-apa. Ba'dal iftitahi sab'an. Berapa kali? Pada rakaat pertama ba'dal iftitahi sab'an, yaitu takbirnya 7 kali. Wa fi tsaniyati khamsan, dan di rakaat kedua 5 kali. Jangan dibalik tuh. Qabla ta'awudzin fihima, sebelum membaca ta'awudz, sambil mengangkat 2 tangan pada setiap kali takbir sebelum membaca Fatihah. Jadi yang membedakan salat Id itu diantaranya ada takbirnya. Karena pada saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kita disunahkan membaca takbiran itu kan. Termasuk salatnya pun ada takbirannya. Rakaat pertama 7 kali sebelum Fatihah, rakaat kedua juga 5 kali. Jangan kayak yang viral kemarin. Orang masih berdiri takbirnya, dia udah ruku, udah sujud ya, saking mungkin nggak pernah sholatnya atau gimana, atau lupa ya, Allah alam. Sholatnya di belakang, udah belakang pagar. Baru aku dikira takbir intikal, tahunya orang masih takbir id gitu ya. Wala yutadaraku fisania. Terus gimana kalau tertinggal rakaat pertama itu? Jadi masuk, kayaknya jarang ya. Biasanya orang kalau Idul Adha Fitri itu semangat luar biasa tuh ya. Yang sholat fardunya bolong-bolong juga, sholat id mah biasanya sergep gitu ya. Sergep tuh. Apalagi yang mungkin sholatnya cuma setahun 2 kali itu luar biasa, itu mereka semangat luar biasa. Padahal hukumnya sunnah.
Yang wajib itu ya yang 5 waktu. Nah kalau ketinggalan gimana? Udah diusahain tapi tetap ketinggalan. Baik karena uzur, mungkin perutnya mules pada saat orang lain pada berangkat, atau jalannya macet, mungkin masjidnya jauh. Wala yutadaroku fisaniya, apabila tertinggal takbir pada rakaat pertama, tidak usah intarokahu fil ula wa fi lailatihima min ghuraqi syamsi ila ayyuharrima imam ma'araf isauti wa aqbalu kulli sholatin walau jinazah minas subuhi arafah. Tidak usah dikodok pada rakaat yang kedua. Wala yutadaroku fisaniyah intarokahu fil ula. Jadi kalau ketinggalan takbirnya tadi itu yang 7, ya begitu masuk imam udah baca Fatihah, ya kan? Otomatis kan yang takbir yang 7 tadi ketinggalan tuh. Itu gimana? Sah nggak sholatnya? Sah, nggak apa-apa. Ya, karena itu hukumnya sunnah, bukan rukunnya. Kemudian nggak usah dikodoin, nanti pas rakaat kedua takbirnya yang lain 5, kamu 5 tambah 7. Wa fi lailatihima min ghuraqi syamsi ila ayyuharrimal imam. Dan disunahkan membaca takbir dengan suara keras bagi laki-laki pada malam Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Sejak kapan? Sejak terbenamnya matahari hingga imam membaca takbiratul ihram. Tuh. Jadi kalau Idul Fitri sunnah baca takbirannya tuh yang pakai musik itu kan, pakai bedug segala macam, Allahu Akbar dan seterusnya itu sampai walillahil ham. Ingat tulisannya tuh walillahi alhamdu. Maka dibacanya walillahil hamd gitu kan. Jangan walillah ilham. Isi ilham siapa di bawah-bawah itu? Ya. Kebanyakan ujungnya ilham, padahal hilhamd. Dari lafadz lillah dengan alhamdu digabung. Mas nih. Nah, membaca takbir itu sunnahnya dari mulai malam takbir tuh, hari terakhir Ramadan, ya kan? Maghrib itu buka, itu disunahkan tuh. Sampai kapan? Kalau idulnya Idul Fitri, sampai imam membaca takbiratul ihram pada sholat Id. Itu selesai tuh waktu sunnahnya tuh. Artinya setelah itu nggak dapat pahala sunnah lagi takbirannya. Makanya kalau di kampung-kampung malam takbir itu pada begadang, karena sayang waktunya untuk mengucapkan takbiran itu hanya di malam itu saja. Itu ya, jangan tidur terus. Nggak apa-apa sambil nyate tangannya, mulutnya sambil takbiran, nggak apa-apa. Kalau temennya belum pada lebaran duluan gimana Pak? Ya nggak apa-apa, berarti kan yang penting jelas ngikut kemana gitu, nggak apa-apa. Berarti yang milih hari yang berikutnya takbirannya malam berikutnya, nggak usah ribut. Ya. Terus gimana? Biasaan di kita beres sholat pada saat hari raya itu biasanya sebelum istighfar, ya, atau sebelum membaca wirid-wirid yang lain, itu kan biasanya baca takbir dulu ya. Ini misalkan hari raya Idul Fitri, begitu sholat zuhur, beres sholat zuhur, imam tuh biasanya takbiran dulu, baru wiridan. Kayak itu gimana? Hukumnya apa? Di sini dilanjutkan, wa aqba kulli sholatin walau jinazatan min subhi arafah ila asri akhirihi ayami tasyrik. Sunnah membaca takbir sesudah sholat fardu atau sholat sunnah lainnya, sekalipun sesudah sholat jenazah, misalkan pas
Idul Adha atau Idul Fitri ada yang meninggal warga, itu nggak apa-apa tuh, beres sholat jenazah takbiran dulu nggak apa-apa. Tapi jangan kencang-kencang, ntar mayitnya ikut takbiran repot, kabur semua. Sejak sholat subuh hari Arafah hingga asar hari terakhir tasyrik. Nah, kalau di Idul Adha itu waktunya sejak subuh hari Arafah, artinya dari tanggal 9 itu udah sunah takbiran tuh. Kalau Idul Adha. Sampai asar akhir hari tasyrik, berarti tanggal 13 Zulhijjah asarnya. Karena maghribnya itu sudah masuk ke tanggal berikutnya. Gitu. Ya, itu kesunahannya. Ila asri akhirihi ayami tasyrik. Wa fi asyari Dzulhijjah hina yara syai'an min bahimatil an'am aw yasma'a sautaha. Dan pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika melihat penyembelihan binatang kurban, hewan kurban, mulai dilakukan atau mendengar suaranya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan dan atas rezeki dari Allah yang diberikan kepada mereka berupa binatang ternak. Jadi kalau kita kurban, ketika melihat hewan itu disembelih, itu di situ juga kita disunahkan membaca takbir. Itu yang pertama. Jadi sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah adalah sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dua-duanya itu. Jangan dilakukan sendirian. Kenapa? Karena ada rukunnya, yaitu khutbah. Khutbah itu harus ada dua pihak. Ada yang khutbah, ada yang mendengarkan. Kalau munfarid, siapa yang mau dengerin? Dia mau jadi imamnya, dia mau jadi khotibnya juga gitu. Dia juga dengerin. Nggak bisa. Ya. Nggak dapet tuh ya, berarti Idul Fitri, Idul Adha udah dua tuh.